sahabat cendekia, kembali lagi bertemu dengan saya Fajri di dalam YouTube channel saya Fajri Mega. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai peranan dari whistleblower atau si pelapor pelanggaran. Ya, si pelapornya sendiri kita sebut sebagai whistleblower, dan juga perannya dalam korporasi di Indonesia. Seperti apa sih peran strategis mereka? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa implementasi GCG di Indonesia saat ini memang telah menunjukkan peningkatan. Kita bisa lihat dari antusiasme perusahaan-perusahaan berlomba-lomba menerapkan GCG, membuat sebuah aturan-aturan main, membuat sebuah komitmen, kemudian juga menginformasikan di dalam annual report mengenai penerapan implementasi GCG yang telah mereka lakukan. Fakta ini cukup menggembirakan karena kita melihat bahwa saat ini GCG telah diakui sebagai sebuah kebutuhan, bukan lagi sebagai sebuah penggugur kewajiban saja. Karena kita tahu bahwa dalam menghadapi persaingan global, ya tentunya salah satu faktor penting adalah bagaimana mengelola perusahaan secara sehat. Namun perlu juga disadari bahwa implementasi GCG di korporasi atau di organisasi tentunya tidak mudah. Akan ada resistensi dan perlawanan dari kelompok-kelompok yang merasa terganggu dengan implementasi GCG ini. Hal ini tentunya membutuhkan perhatian yang serius dari internal perusahaan, terutama dari pimpinan perusahaan, agar pelaksanaan GCG kembali, saya sampaikan, tidak hanya menjadi formalitas dan penggugur kewajiban saja, tidak hanya menjadi slogan ya sebagai bagian dari campaign, tetapi benar-benar dapat terinternalisasi dan terimplementasi dengan baik sampai ke seluruh level dan elemen perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang hendak mengimplementasikan GCG tentunya harus memiliki infrastruktur dan soft structure yang lengkap. Infrastruktur terkait dengan organ-organ perusahaan, sementara soft structure terkait dengan dokumen yang mengatur mengenai organ tersebut. Kemudian juga kita lihat salah satu hal yang paling penting di dalam soft structure GCG adalah adanya Code of Conduct. Code of Conduct ini merupakan pedoman etika bisnis dan etika kerja. Nah, biasanya di akhir-akhir di dokumen di Code of Conduct tersebut disampaikan mengenai mekanisme kalau terjadi pelanggaran. Kemana harus melapor? Kemana harus menyampaikan laporan tersebut, ya, yang kita sebut dengan whistleblowing system. Jadi sistem pelaporan pelanggaran. Nah, saya melihat bahwa terkait dengan kebutuhan implementasi GCG ini, peranan whistleblower, ya, si pelapor yang menemukan adanya pelanggaran dan dia melaporkan kepada unit khusus melalui media yang telah ditentukan secara formal, ini sangat penting. Kita perlu memperhatikan fasilitas-fasilitas, ya, perlindungan-perlindungan seperti apa yang disampaikan kepada si pelapor. Jangan sampai si pelapor itu dibalas dendam, ya. Dia merasa dirugikan. Jangan sampai dia setelah dia melapor ternyata informasinya bocor, si pelapor ini malah misalnya diturunkan jabatannya, atau dipecat, atau mungkin dikriminalisasi. Inilah yang perlu kita waspadai bersama. Oleh karena itu, di dalam kebijakan mengenai whistleblowing system harus dibuat sampai mengatur ke hal-hal tersebut, ya. Tidak heran kalau misalnya pelaporan pelanggaran itu minim, ya. Saya memahaminya karena bisa jadi si pelapor
merasa tidak terjamin keselamatannya. Si pelapor merasa bahwa kalau dia melaporkan pelanggaran tersebut, bisa jadi keluarganya atau bahkan dirinya sendiri itu akan mendapatkan ancaman. Ini yang perlu kita waspadai. Karena tidak semua orang berani mengambil risiko. Jadi ketika ada seseorang yang mau melapor dan dia sudah mengambil risiko yang membahayakan dirinya, kita mesti memberikan perlindungan yang maksimal. Sebab jika tidak, ya tadi, maka orang tidak akan mau untuk melapor. Toh buat apa? Ya, kalau saya melapor nanti besok saya dipecat. Kita mau kasih makan apa? Nah, sahabat cendekia, apa yang perlu kita lakukan nih terkait dengan si whistleblower kita? Dalam konteks implementasi GCG ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah keseriusan mengendari dan komitmen perusahaan untuk memberikan perlindungan. Jadi memang perlu ada kebijakan khusus ya terkait dengan whistleblowing system ini. Salah satunya mengatur mengenai tata cara perlindungan yang diberikan kepada si pelapor. Kalau kita lihat dalam konteks perlindungan ini, perlindungan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu adalah perlindungan hukum, yang kedua adalah perlindungan khusus terhadap ancaman. Kalau dalam konteks perlindungan hukum itu dapat berupa misalnya si pelapor itu tidak dapat digugat misalnya secara perdata ya, atau dituntut secara perdata apabila memberikan kesaksian atau laporan yang dilakukan dengan itikat baik. Kalau misalnya dalam konteks perusahaan, perlindungan yang dapat diberikan adalah misalnya dia tidak akan terkena demosi atau penurunan jabatan, dipecat maupun hal-hal yang merugikan lainnya. Kemudian perlindungan hukum yang perlu dilakukan adalah berupa adanya larangan untuk membocorkan identitas dari si pelapor. Ya, jangan sampai kita mendengar istilah dinding itu dapat mendengar ya. Terjadinya kebocoran-kebocoran sehingga nama si pelapor terungkap. Nah, kalau memang ada orang yang membocorkan ya, misalnya si tim whistleblowing system itu sendiri membocorkan, kita mesti hati-hati ya, mungkin bisa juga dituntut gitu ya. Ya, kemudian juga misalnya dia harus ada pernyataan komitmen ya, dan hal-hal lainnya. Jadi kalau perlu yang membocorkan bisa dikenakan sanksi pidana. Kemudian di dalam hal-hal yang perlu kita lakukan berikutnya adalah adanya pembenahan tanpa pandang bulu. Tentunya tidak semua laporan yang masuk di dalam whistleblowing system itu harus ditindaklanjuti. Kita perlu pilah-pilah dan klasifikasi jenis-jenis laporan yang masuk tersebut. Jadi laporan-laporan yang disertai dengan petunjuk, yang disertai dengan bukti awal, ya itu dapat ditindaklanjuti. Dan tidak ditindaklanjuti tidak cukup, itu harus diusut tuntas, dan apabila terbukti bersalah, maka harus diberikan sanksi yang tegas. Jadi infrastruktur yang diperlukan itu memang harus lengkap nih. Perlu ada tim yang menerima laporan, perlu ada tim yang nanti menyelidiki gitu ya. Kemudian tim ini juga jangan diisi dengan orang-orang yang integritasnya diragukan. Perlu diisi dengan orang-orang yang memiliki integritas baik dan tidak mudah dipengaruhi. Kemudian bicara soal kewenangannya juga harus cukup, di mana si tim ini dapat menindak laporan, termasuk kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh
dewan komisaris ataupun direksi. Karena kadang-kadang pelanggaran itu melibatkan misalnya pejabat level atas. Nah, ini perlu ada kewenangan yang cukup nih. Makanya di dalam whistleblowing system sendiri ada jenjang-jenjang ini. Kalau yang dilaporkan adalah direksi, misalnya laporan itu dapat langsung disampaikan kepada dewan komisaris. Begitu juga misalnya kalau ternyata melibatkan pejabat top level manajemen di perusahaan, mekanisme melapornya ke siapa? Nah, ini yang harus kita lakukan. Yang ketiga, kita juga perlu menyampaikan update secara berkala kepada si pelapor terkait dengan status laporannya. Sudah sampai tahap apa nih? Makanya dibuka ruang komunikasi. Oleh karena itu, pentingnya komunikasi ini adalah menyampaikan update secara berkala. Oh, laporannya sekarang sudah dalam tahap pembahasan di tim internal. Oh, laporannya sekarang sudah sampai pada tahap di direksi, sedang dalam menentukan. Oh, ternyata laporan tersebut tidak terbukti misalnya. Sudah diselidiki oleh penyelidik dan ternyata laporan tersebut tidak terbukti. Sampaikan kepada si pelapor supaya pelapor merasa bahwa laporannya tersebut benar-benar ditindaklanjuti oleh perusahaan, bukan sekedar lip service saja. Nah, sahabat cendekia, kalau hal-hal ini dilakukan dan dilaksanakan dengan kesadaran penuh, tentunya kita berharap akan menghasilkan pengelolaan korporasi, pengelolaan perusahaan berbasis GCG yang kuat, harmonis, dan pada akhirnya menghasilkan kesejahteraan kepada seluruh stakeholders. Terakhir yang dapat saya sampaikan adalah adanya satu prinsip yang perlu kita ingat. Jangan takut mengatakan kebenaran, jangan takut mengungkapkan kebenaran, karena kebenaran sejati pasti akan terungkap dengan atau tanpa kita. Demikian sahabat cendekia yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.